Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mispayandi SPD, Guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 2 Montong Gading. SMP Negeri 2 Montong Gading terletak di Dusun Mare, Desa Jenggi Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekolah ini didirikan pada tanggal 20 Januari 2004. Sekolah ini berada di daerah yang dikelilingi oleh perbukitan dan persawahan, memberikan suasana yang sejuk dan asri. Lokasinya yang berada di pedesaan membuat lingkungan belajar menjadi lebih tenang dan kondusif bagi siswa. Sekolah ini memiliki 6 rombongan belajar dengan jumlah siswa 116 dan mulai tahun pelajaran 2023-2024 mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Pembelajaran diferensiasi penting diterapkan pada SMP Negeri 2 Montong Gading untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan efektif, yang mendukung perkembangan akademis dan pribadi setiap siswa. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, akan dapat menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu siswa, sehingga semua siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar dan mencapai hasil belajar yang lebih baik, serta dapat membantu dalam pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Kondisi yang terjadi, siswa sudah mulai kecanduan gadget, mulai bisa mengakses internet yang tidak terkontrol, dapat membuat siswa terpapar pada konten yang tidak sesuai atau berbahaya. Berdasarkan kondisi tersebut, praktik baik tentang pengintegrasian teknologi digital dan berbasis lingkungan dalam pembelajaran berdiferensiasi diperlukan untuk mengatasi beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi pada sekolah ini. Adapun alasannya adalah untuk menyesuaikan metode pengajaran agar lebih efektif dari setiap individu, kemudian menyesuaikan atau memastikan semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, sehingga meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar dan mengembangkan keterampilan literasi digital, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dia akan menceritakan praktik baik. Itu harapan saya juga sebagai pimpinan di sini lebih giat membangun sekolah kita. Jadi pada kesempatan ini saya mengambil judul praktik baik ini adalah pengintegrasian teknologi digital dan berbasis lingkungan sekitar dalam pembelajaran berdiferensiasi, atau saya berikan akronim dengan judul pentol berlisensi. Saya mulai mengajarnya dengan ada emosi ini apa, terus bagaimana kalau ada temannya mengalami sedih, seperti apa reaksi mereka kepada teman-temannya. Kalau dia senang, saya berikan pemantik, baru menjelaskan tujuan pembelajaran. Hari ini kita belajar. Terus saya mulai asesmen diagnostik kognitif. Ini dari sini kita sudah mulai memanfaatkan teknologi digital. Silakan bisa di-scan barcode. Ini saya menggunakan ini namanya Woodwall. Di sini ketika saya menerapkan ini untuk asesmen diagnostik kognitif atau pengetahuan awal sebagai syarat untuk menulis teks laporan hasil observasi, anak-anak itu antusias sekali. Nah, ternyata kendala kita di sini adalah akses internet. Salah kita hambatannya di situ kemarin. Saya juga menyiapkan kontennya berupa video. Saya ambilkan dari YouTube. Ada yang menggunakan teks, diketik, kemudian di print sendiri, kemudian ditempelkan di gabah itu. Di kelas 8A sudah ada gabah. Kalau dia galeri bahasa, saya singkatnya dengan nama gabah. Gabah, hasil yang di print di gabah, kemudian yang hasil videonya diupload di grup kelas. Ternyata anak-anak senang ketika belajarnya di luar. Kemudian PR kita ke depan, bagaimana kita mengondisikan penggunaan HP di sekolah, dan bagaimana kita komunikasinya dengan orang tua juga untuk mendorong anak-anak kita menggunakan gadget itu untuk belajar, bukan hanya untuk bermain. Kanvanya, ya.
Baru aja. Hapus ini. Jangan hapus. Kamu itu tersimpan kalau ngapus lagi. Oh, pakai punya. Tuan kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monita Ramdhani, Oke. dan saya Kamila Fahra Azahra, saya Noli Dewi Puspita, dan yang merekam Sudah, adalah sudah jadi. Sofi Diantari. Coba diputar. Kami dari kelompok Ranger akan Volumenya. memaparkan hasil pengamatan kami Apanya? yang berjudul Lingkungan Sekolahku. Peningnya Hidup belum. adalah Ya, segala bisa sesuatu ditambahkan yang ada di sekitar manusia yang berhubungan timbal Ini balik. yang video. Lingkungan Pakai hidup aplikasi apa, Dek? mencakup benda hidup. CapCut. CapCut. Kalau yang ini sudah. Capcut, CapCut. Oke. Coba diputar. Coba Boya opening kan? Teman-teman opening. Oke, mantap. Kemudian saya akhiri pertemuan dengan menanyakan refleksi pada anak-anak. Saya sangat gembira karena bisa berkumpul dengan teman-teman, pergi keluar, dan juga bersama-sama mengerjakan tugas mengobservasi. Saya sangat senang karena bisa belajar di luar. Perasaan saya senang karena bisa bekerja sama dengan teman-teman dan bisa keluar untuk menghirup udara segar sambil mengerjakan tugas yang diberikan. Saat saya mengedit, di situ ternyata ada fitur premium yang berbayar, dan karena kita tidak bisa berbayar, jadi kita harus mengedit ulang, dan itu menjadi lebih sulit lagi dan membuang-buang waktu. Cara mengatasinya, kita ngedit ulang, kita cari fitur yang hampir sama tapi yang gratis. Senang karena bisa tahu mengedit dan ngeprint teks yang kami buat. Kendalanya saat mengedit, WiFi-nya sangat lelet. Senang karena kita bisa keluar untuk mengerjakan teks hasil observasi ke perpustakaan. Jadi di kegiatan itu intinya ada kegiatan kelompok, dia merancang teks dengan bersumber dari lingkungan. Makanya saya bilang pentol pengintegrasian teknologi digital berbasis lingkungan, artinya lingkungan itu menjadi sumber belajar. Yang produknya bervariasi, diferensiasinya itu ada yang berupa teks, ada juga yang berupa video. Teksnya bisa diakses di kelas, ada di kelas sampai sekarang. Videonya nanti yang share. Baik yang bisa saya bagikan hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari cerita praktik baik yang dipaparkan oleh Pak Mispayandi tadi, bahwa yang kami dapatkan, terutama saya sendiri mendapatkan pengalaman-pengalaman baru bagaimana mengelola kelas dengan baik agar anak-anak itu mampu mencerna pelajaran yang kita berikan. Nah, dalam praktik baik tadi ada beberapa hal positif yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu adalah yang perlu ditekankan di sini ada 3. Yang pertama adalah bagaimana konten dari pembelajaran, kemudian prosesnya dan produknya. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Bapak Mispayandi tadi, konten-konten yang diberikan kepada anak itu sudah bervariasi. Kemudian dalam proses pembelajaran berdiferensiasi dengan lingkungan sekitar ini, saya lihat tadi anak-anak itu ada yang membuat video, kemudian ada yang membuat secara menulis langsung. Praktik baik yang diberikan tadi itu sangat, bagi saya sendiri adalah sangat menginspirasi, di mana nanti hal-hal baik bisa kita ikuti dalam pembelajaran IPS mungkin yang saya pegang. Kami juga sangat antusias, tertarik sekali dengan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah disampaikan oleh Pak Mispayandi. Ingin saya terapkan juga pada bidang studi saya di kelas lain. Kalau di rumah dia kerjakan tugas selama 5 menit, terus gimana ya? Bisa dia langsung dia pakai main game atau gimana? Nggak mungkin kan? Itu aja yang kita kontrol di rumah. Oh, insya Allah kalau untuk belajar saya beri dia uang untuk beli kuota, tapi sekedar kemampuan saya aja.